Mari sharing bareng perpustakaan Bersama saya Nani dan Tanti tentunya ya. Oke. Di pagi ini kita akan berbicara tentang The Art of War. Bener nggak sih? Benar. Iya. Iya. Strategi perang. Strategi Pernah perang. baca nggak bukunya? Nggak pernah sih. Baru tahu malah. Jadi kita mau berperang nih ceritanya. Kita sebetulnya suka berperang, tetapi ketika ada bukunya dan ada pembacanya kita Iya. panggil langsung. Kadang kita ini tergelitik dengan bahasanya ya, strategi perang. Ternyata perang itu ada strateginya berarti Harus kan? ada. Dan konon katanya strategi perang yang akan kita bahas ini itu sudah dipakai di beberapa negara. Benar nggak sih? Bahkan kabar baiknya juga strategi ini katanya bisa untuk relationship. Iya, relationship itu lagi UKM, Iya. biasa baca sedikit. Katanya kayak Iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Benar nggak sih? Bener, sangat benar. Kita ngobrol sama Ide kata ide. Iya, Iya, narasumber yang memang iya deh gitu Emang ya. kita udah lama sih gak ketemu. Terakhir ketemu teh Saya Jumat ya. Terakhir ketemu tuh kayaknya bulan kemarin. Oh, bulan deh. kemarin ya. Bulan kemarin tanggal 30 ya Teh. karena saya sering kesini dan sering baca buku di Ini sini. baca buku ya? Jadi datang lagi ke Oke, sini. keren ini pemustaka yang Kita ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah membaca buku ya, terkait dengan tahu dari mana dia membaca buku. Iya, itu. karena kita sudah ngobrol dulu kan sebelumnya. Betul, kemarin tuh kita terakhir Saya ketemu kita ngobrol. Iya, saya melamar dia untuk baik. nge-review buku gitu. Kalau saya tuh waktu saya ketemu malah dia lagi baca buku ya. Itu saya Iya. tanya, makanya digiring ya ke sini ya. Iya, saya digiring ke sini dengan tapi bukan Niji. Nah, pertanyaan pertama yang saya tadi bilang ya, apakah benar strategi The Art of War yang dicanangkan oleh Sun Tzu ya, ini bisa dipakai untuk strategi relationship juga? Betul sih, betul. Sebetulnya dalam hidup kita itu ya kehidupan kita itu semuanya harus berdasarkan strategi sih. Iya kan? Strategi hidup kita tuh. Karena ya bukan hanya berperang yang harus pakai strategi, hidup kita pun bagaimana caranya kita untuk meningkatkan taraf hidup, kan itu harus strategi juga. Betul. Iya, Termasuk kan termasuk strategi percintaan. mengelola uang yang jumlahnya tidak banyak. Banyak lah berkelimpangan. Tidak banyak gitu ya, itu ya ada hubungan, strateginya. percintaan, Iya. gitu, strategi. Oke. Deh, kita perlihatkan dulu bukunya dong. Ini Siapa penulisnya, penerbitnya dari mana, judulnya apa? ini tuh ada beberapa buku tentang seni perang Sun Tzu tuh kan, ada beberapa. Tapi ini yang ditulis oleh Yoga Febrianto. Ini teh diterbitkannya di mana? Coba siapa penerbitnya ini? Di Ini ya Yogyakarta ya. Iya. Di Yogyakarta ya. Yoga Febrianto Jogja. di Coba. Yogyakarta tahun 2022 ya. Baru ya? Strategi perang ala Sun Tzu. Berarti ini buku baru dong. Baru Bukunya baru. Keren. 2022. Tapi ini tuh 2022. bagusnya buku ini. Banyak buku. Ini terbitan keberapa tuh? Coba. Ini kalau Cetakan berapa? cetakannya cetakan Pertama ya? ya? Oh, keren. Kalau karyanya Yoga Febrianto ini cetakan. Oke tuh para pemustaka bisa nanti Keren sih. dicari ya di klasifikasi 900. Iya, nggak tahu dia mungkin nge-review bukunya ya The Art of War itu kan. Iya, Review bukunya jadi- itu dituliskan lagi dalam sebuah kan ada beberapa. Strategi Ada beberapa. perang ala Sun Tzu. Dulu saya teh pernah menemukan buku seni perang ala Sun Tzu itu bukunya lebih kecil dari ini. Bukunya lebih kecil dari ini waktu itu di lemari kakak saya. Karena kakak saya teh kuliah S2-nya dia manajemen pengembangan masyarakat atau manajemen apa gitu deh, manajemen. Saya Apalagi mengalir menemukan masyarakat ya. menemukan buku itu tapi saya tidak baca. Hanya menemukan dulu. Menemukan seni berperang Sun Tzu. Pada akhirnya saya ke Bandung tuh ikut beberapa organisasi dan senior waktu itu menyarankan untuk baca itu. Nah, bacalah beberapa bagian. Nah, dibandingkan buku yang saya baca dengan yang sekarang ini itu kayaknya lebih enak dicerna yang ini sih, yang ada di perpustakaan. Paham ya? Ya, ini Paham mungkin jadi si bahasanya. buku ini lebih dia
menuliskan bagaimana mengimplementasikan seni perang Sunju itu kepada kehidupan sehari-hari kita. Oke, berarti tematik ya? Betul, ini tematik. Enak kan, enak dibaca, Iya, diterapkan. ringan, dan juga penerapannya kita gampang Iya. gitu. Betul. Enak pokoknya. Enak ya. Terus siapa sih Sunju itu? Siapa tuh? Sunju itu ini nggak banyak sih, nggak banyak Orang mana tuh si Sunju? literasi yang menjelaskan Sunju itu siapa. Nggak banyak. Tapi Sunju ini adalah seorang filsuf, Oke. seorang filsuf dari Tiongkok, dinasti Qi apa dinasti Qi saya lupa. Tapi si Sunju ini ada namanya itu sebetulnya bukan Sunju, Sunwu atau apa gitu ya. Iya. Iya kan, Namanya itu namanya. bukan Sun Tzu, Coba bukan. namanya tuh. Dia itu dari Tongqiu. Dinasti Tong. Iya, dinasti Tong kan. Tongqiu. Sunpin. Sungfin. Sunpin. Itu- Ju itu kan Ju itu Sun Tzu itu guru ya? Nama Iya, penanya guru. mungkin ya. Bukan Zu itu Dia- julukan untuk master. Guru, ya master gitu Master. lah. Dia namanya itu tuh, Zu Sunpin. Oh. Zu itu guru. Karena gitu. kan master itu orang yang menguasai kan, dia yang benar-benar menguasai. Iya, Suju itu master dalam perang, dia seorang jenderal, seorang filsuf. Dia tuh seorang filsuf, makanya dia menuliskan filsafat perang, strategi perang Iya. gitu. Pada masa itu kan berbicara Tiongkok itu kan merupakan peradaban, salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban terakhir tertua di dunia kan setelah Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, akhirnya India dan Tiongkok. Oke. Sebelum Masehi kan, Masehi. sebelum Masehi kan Sunju itu. Itu gak banyak sih tentang Sunju, tapi yang kita harus pahami itu adalah bagaimana strategi-strategi ya dia dalam berperang gitu, dan bagusnya si Om Yoga Febrianto ini dia menuliskan langsung implementasinya, bagaimana dalam berbisnis, bagaimana dalam menjalankan UKM, atau bagaimana kalau kita seorang sales atau seorang apa untuk mempromosikan sesuatu. Oke. Jadi buku ini menginspirasi ya? Menginspirasi sekali. Bagi away. ada catatan kecilnya nggak tuh, inspirasi dari buku itu apa tuh? Bagi away aja. Iya, bagi diri sendiri lah, bagi Untuk- pembaca. untuk menunjang hidup sih. Menjang hidup. Iya. Untuk strategi-strategi hidup sih. Ini teh di awal buku ini ada kisah ya di awal buku Iya, ini. Itu iya, yang betul. paling menarik itu yang ketika Sun Tzu disuruh memimpin 180 Betul, pasukan. pasukan Wanita. 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 Ya, jadi sama kerajaan itu dia itu kesel kan, lagi perang kan, Betul, tapi betul. dia kalah terus. Kalah terus. Si Sun Tzu itu dikasih tantangan untuk melatih 180 wanita itu kan. Betul. Itu sangat tantangan Iya. 1000% ya. 180 Menahan emosi. termasuk di dalamnya itu dua selir Dua raja. selir raja. Selir kesayangan. Kesayangan lah Oke, gitu. kan. pantas bagus banget ini diimplementasikan. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Coba Wei tanyakan. Nah, Ceritakan. jadi Sunju itu akan diangkat sebagai jenderal oleh si raja. Ya. Sedang diuji. Diujinya apa? Diujinya dia diberikan 180 pasukan dan 2 selir raja sebagai pemimpin pasukan itu. Yang pertama Sunju Untuk Sunju Sunjunya lakukan itu. filsuf ya. Kalau ada di kamu kayak gimana ya? Yang pertama dilakukan Sunju itu adalah Kalau ada dia dinikahin dulu. harus Bingung deh kayaknya. harus nurut apa yang pokoknya si pasukan Iya. itu harus nurut apa yang dikatakan oleh sang Iya. jenderal. Nah, waktu itu Sunju memerintahkan untuk ya belajar baris berbaris aja dulu. Iya. Kata Sunju, apa yang saya katakan harus turut. Harus diturutin. Belok kan? kanan gitu kan, balik kanan, balik kanan, hadap kanan. Si pasukan itu tidak Tidak nurut tidak kan? nurut. Bahkan si selir-selir itu malah Karena tertawa dia mungkin gitu ya. ngerasa gue selir. Iya sama gitu. raja Ngapain harus malah nurut tertawa. sama dia Satu gitu. kali ya. Kata Sunju apa? Ketika tidak ada yang nurut, mungkin karena sang jenderal itu kurang kenceng lah gitu ya, kurang kenceng dia ininya.
itu adalah kesalahan jenderal. Keren ya. Sun Yu itu tidak langsung menyalahkan ini. Iya, iya. Dia menyalahkan diri sendiri Iya, dulu. iya, iya. Kesalahan jenderal. Kedua kalinya Masih nggak nurut. masih gak nurut. Bukan kesalahan lagi kesalahan jenderal, tapi kesalahan pemimpin Pasukan. pasukannya. Si selir itu kan, Iya. yang dikasih mandat. Ya, 2 selir kesayangan raja itu. Oh, baik. Ya. Dan apa yang terjadi akhirnya si selir Dipenggal. dipenggal si selir itu. Oh. Itu raja udah Tapi ngasih. adil itu sih. Iya itu. Penggal deh. Tapi Ya, adil aku maksudnya. sudah berpikirnya pasti raja nolak dong. Raja itu sebetulnya sudah mengirim surat lah atau menginstruksikan, udah jangan. Resikonya kalau zaman sekarang kan, kalau resikonya pengen ngambil tindakan seperti itu, resikonya kan itu kan kesayangan raja. Iya. Resikonya ya dipecat kan. Kalau zaman sekarang kan pasti kan. Itu enggak, rajanya Tapi juga rajanya enggak juga bijak, ya. rajanya Bijak ya, betul, adil. Ya, karena kata Keren. Sun Yu, ya raja tidak boleh mengintervensi. Iya, betul. Jadi yang Kayak jadi tadi kan, keputusannya dia. sekali layar berkembang pantang Wah. untuk kembali ke daratan. Deka Allah Akbar. Iya. Bagus banget itu. Tapi beneran, Saya mau beneran baca deh. dipenggal ya, beneran dipenggal ya. Iya, iya, betul. Itu betul. kisah nyata. Iya ini. Oh, itu cerita. dari kisah yang Iya, si iya. Sun Tzu, Iya. perangan Sun Tzu itu. Ya. Oh. Akhirnya apa? betul. Akhirnya nurut semua itu. Setelah setelah Pantes dihilangkan ya, pemimpin pantes itu ini ya, yang- strategi perang. Jadi kalau menurut saya tuh ya yang dari tadi Op Uwei ceritakan itu strategi perang melawan hawa nafsu, melawan diri kita yang tadi kata Uwei apa? Hadisnya? Yang jihad yang Abdul Jihad. jihadun nafsi. Nah, itu jihad yang Jihad yang paling baik itu adalah ya jihad melawan hawa nafsu. betul. Itu makanya strategi perang. Ini bagus sekali. Enggak sih ya ini si Sun Yu Memang itu. kayaknya strategi perang Sun Tzu itu agak nyeleneh ya. Ada nyeleneh. Tapi bukan nyeleneh sih, sebetulnya ini adalah kehidupan asli yang penulis. Iya. Ya kan, penulis yang itu jadi diimplementasikan pada Terus ini enggak, Bu, ini ada pernah dengar gak ketika kambing itu dipimpin oleh singa, dia akan seperti singa. Iya. Tapi ketika singa dipimpin oleh Kambing. dia akan seperti Iya. kambing. Nah, Berarti- yang 2 selir itu kalau dia dibiarkan itu Satu akan kisah menjadi itu mengajarkan kita bahwa pentingnya leadership itu benar nggak Iya. Teh? Sebuah lembaga kalau dipimpin sama pemimpin yang kayak ya lembek Iya, gitu iya. Nggak ya, tegas ya. tidak tegas, tidak tahu mau dibawa kemana, minimal mah itu ya, tidak tahu nih anak buahnya itu mau dibawa kemana, dia aja nggak paham gitu, ya gimana bisa memimpin gitu nggak sih? betul. intinya memimpin diri sendiri mungkin ya. Iya. Lebih Iya. cocoknya sih buku ini Itu, Teh. ke situ. Kalau zaman sekarang mungkin Teteh kenal yang analisis SWOT itu kan. Betul. Jadi si pemimpin tuh harus tahu dulu. Ya kita mau memimpin sebuah organisasi misalkan. Betul, Nah, harus betul, tahu dulu ini apa sih yang jadi kekuatannya, kelemahannya Iya, apa, mau dibawa ujung-ujungnya mau dibawa kemana nih, visi misinya mau Iya, dibawa betul, kemana, betul, harus betul. paham. Dan itu harus penting juga sih kepemimpinan harus menyampaikan kepada bawahannya Iya. kan, biar Iya. kita satu visi dan misi. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kan berhasil kan si Sun Yu itu membangun pasukan elit dari kalangan wanita. Berarti yang 180 itu berhasil. Berhasil. Wanitanya diantaranya Iya. saya lah. Kayaknya Teteh titisan deh kayaknya. Iya, jadi saya ketika Op Uwei menceritakan tuh saya Kayaknya- berasa berada di situ loh. Iya. Tapi bukan yang dipenggal ya. Terus saya orangnya kan patuh, manut ya ke yang alfa. Kayaknya masih ada di situ ya Teh. Itu baru titik awal yang dilakukan oleh Sun Yu ya. Itu baru awal yang dilakukan oleh Sun Yu. Iya. Keren itu. Ini keren. kisahnya kan pada akhirnya si Sun Yu itu dia membawa 300 pasukan, 3.000 pasukan Wanita juga? Iya, melawan 100.000 pasukan dan menang. Gitu. Menang ya. Dan 180 melawan berapa ribu pasukan kan? Iya, dan menang gitu. Dia menang terus 100 kali perang, 100 kali menang. Nah, yang paling menarik aku tuh suka penasaran. Aku agak bacanya mungkin Awei baca apa enggak ya. Di sini tuh kalau nggak salah dia kan langsung menulis buku. Iya, iya. Dia yang menulis bukunya. Iya, Sun Tzu-nya. Iya, karena si Sun Yu itu sebetulnya kan dia filsuf, dia tuh Filsuf penulis ya. Iya, dia. Sufi ya. Sebelum Masehi loh itu. Udah menulis buku dia. Iya, Berarti ada karya aslinya ya? ada Pasti variasinya. ada. Aslinya ya. Jadi karena kalau ngomongin sebelum Masehi itu
Yang catatan historiografi di dunia sejarah itu pertama dilakukan itu ketika perang antara di Athena itu, maka si Herodotus yang menuliskan perang Yunani Romawi itu kan Yunani Romawi itu sebelum Cina, sebelum peradaban Cina. Iya kan? Itu sudah tercatat sebagai masa sejarah karena si Herodotus itu sudah mencatat itu. Berarti besar kemungkinan bahwa ya Sun Tzu juga sudah menulis itu. Sudah ada tradisi tulisan pada saat Bahkan itu. di bukunya juga diceritakan bahwa yang perang Romawi itu juga terinspirasi dari Sun Tzu katanya. Strategi perang. Oh ya, perang Romawi segini. Napoleon. Ya. Karena memang ya, Napoleon itu memang kalau orang kesini-kesininya dulu sebelum masa nilai ini ya, Euro. kalau ada temuan apa, mereka selalu menulis kan. Jadi ada catatan sejarah. Iya kan? Ada yang di batu kan? Betul, ada betul. yang di dan sebagainya kan. Iya, kan peradaban itu atau masa sejarah itu adalah masa setelah kita mengenal aksara. Kenapa? Karena di sana ada tradisi penulisan, ada historiografi dalam sejarah. Itu waktu perang Athena jauh sebelum kekaisaran Cina, jauh sebelum Napoleon ini. Napoleon kesini kan dia ya, mah ya Napoleon benar ya. Bonaparte mah kesini. Iya. Tapi benar nih, kita narasumber kita kan ahli sejarah. Asli keren. makanya katanya kalau sekarang buku-buku Sun Tzu ini udah dia ngambil Betul. dari buku mana Iya, mana begitu. buku mana Jadi lagi kayaknya. disadur-sadur lah, sadur lagi gitu ya. saduran. Mungkin makanya dia bagusnya sih diterapkan ke hal-hal yang zaman sekarang Betul. kan. Betul. Kayak buat UMKM gitu Nah, ya. kalau untuk UMKM menginterpretasikan mungkin ya. Kan kalau Iya, Om Wai itu benar. udah UMKM kan? UMKM. Ya, nah itu strateginya diterapkan apa tidak dan seperti apa? Ya kan? Iya dong, Iya, iya, ceritakan iya. dong kalau strategi yang untuk UMKM kayak gimana sih di buku ini? Jadi Ada nggak? ada satu yang paling menohok, yang paling membekas itu ya. Jadi kita itu kata Sun Tzu harus menang sebelum berperang. Nah, Ya, kita teh harus menang sebelum berperang. ya, Artinya kalau apa? perlu menang tanpa berperang. Iya, gitu iya, kan? iya. Ada Menang yang tanpa tuh ada berperang. Menang Iya, sebelum iya, berperang. iya kan ya. tanpa berperang tuh sudah Tanpa menang berperang, gitu kan. Iya, gitu. Apa itu teh di UMKM tuh memang harus begitu. Oh iya, sama kompetitor ya. Iya. Ya kita kan kasarnya kalau kita melihat ya kasar berperang teh bersaing, adu harga Iya, segala macam. iya. Tapi yang paling menang tanpa berperang itu adalah bagaimana pelayanan kita terhadap pelanggan, pelayanan kita terhadap customer. Kita gak perlu perang apa-apa dengan kompetitor. Ya, perang harga ya dimurah-murahin. dengan seperti itu kita sudah menang kok gitu. Pelayanan. Iya Baik. kan, Bagiannya seperti itu. ada mulai dari perencanaan. Perencanaan. Mungkin kalau ke pelayanan itu masuk ke Saingan. psikologi manusianya ya. Iya. Nah, kok di sini ada termasuk brandingnya teh. Iya, berarti. Ya kan kalau siapa sih manusia yang tidak mau dilayani? Betul. Artinya kan ke situ ya. Iya. Jadi kenapa harus ke pelayanan? Ya itu memakai cara rasa. Iya, Bisa jadi. Iya kan? Benar. Jadi yang tadinya tidak minat untuk produk Iya. kita, bukan kita rayu-rayu ya, Iya. tapi Akhirnya dia dia tertarik mungkin gitu ya. dikasih pelayanan dengan Ya. lama, kasih icip lah, Tidak dikasih perlu atau promosi seperti lagi, apa. tidak perlu promosi lagi nih di sini. Promosi itu memang penting, tapi ya lebih baik kita tanpa promosi sudah ini gitu. Karena dengan orang itu sudah nyaman dengan kita. Iya, itu kan Dengan- teorinya. Teori. Tapi teori bener itu. Iya. Saya soalnya pernah loh, karena nih waktu jualan donat roti, itu kan saya tidak berpikir saya akan menjadi sesuatu yang besar ya waktu itu. Saya bagi-bagikan karena biar cepat habis, biar nanti biar Iya, beli iya, lagi iya, ya iya, kan. iya. Gitu. Personal brandingnya habis wae gini kan gitu kan. Jadi dibeli. Nah, ternyata itu
saya kasih satu, yang pesan lebih dari satu, ada 5 kayak gitu. Iya. Betul itu. teori. Sekarang diterapkan di Jogja gitu kan. Oh iya. Iya. Ada ya Udah kan lama saya ada nggak ke Jogja. kayak misalkan ke supermarket maksudnya ya. Kok jadi merek maksudnya kan sekarang suka ada teteh-teteh yang bawa sampel gitu Iya. kan dibagi-bagiin, mau susu, Bukan MBG ya? makanan. Bukan. Bukan. Ce. Oh. Jadi juga sama kan bagi-bagikan. Iya Tapi kan? tadi tuh apa aja kan ada perencanaan. Sampel mungkin Perencanaan. Perencanaannya, terus apa lagi tadi tuh udah perencanaan, Branding, promosi. Nah itu kan langkah-langkah itu. Kayaknya seorang pebisnis Wajib baca macam buku itu. ini nggak sih? Iya, dia itu Kayaknya bukan strategi hanya dari pembisnis sih, tetapi ini lebih ke diri sendiri sih ya. Iya. Iya, ini dia- juga ada. Iya, yang untuk kalau diri sendiri. kalau Untuk manusianya diri itu sendiri, untuk sudah bisnis, beres dengan ada. diri sendiri, artinya bahagia, dia akan menyebar kebahagiaannya untuk orang lain, betul kan? bisa. Setuju nggak sih? Iya, ini tuh sebenarnya masuk kemana-mana sih Ya. strategi Sunju ini. Jadi ini khusus untuk diri kita dulu. Sebelum kita Iya. punya strategi apa-apa lah ya, gitu. Intinya memerangi hawa nafsu itu. Iya. Beresin Aku dulu. setuju gitu. Beresin dulu dengan diri kita sendiri ya. Kata strategi Sun Tzu yang terkait dengan memenangkan kontestasi ya berarti kan Bu Tanti. Betul, ya, itu. Dia punya ada beberapa poin kalau dari Sun Tzu. Mengenal diri sendiri, kemudian mengenal lawan, Nah, itu. mengenal medan pertempuran, sama hindari kekuatan lawan dan serang kelemahan lawan. Betul itu. Katan ini Bahkan ada teknik mata-mata katanya nih. Ada teknik mata-mata katanya. ada. Harus ada kan? Dia tuh kalau di buku ini ya, dia tidak hanya ini. Kalau di buku yang lain 13 chapter yang masih dulu tuh udah sekitar 80 chapter. Gak tahu tuh semakin berkurang. Tidak terperinci secara ini. Ada teknik menyerang, teknik bertahan. Iya. Nah kalau ini kita menyerang di saat lawan lengah, kata dia teh, atau kita menjadi teknik kambing hitam. Bahkan ada teknik kambing hitam. Apa tuh? Ada teknik kambing hitam di. Itu kayak di viral sekarang ya. Tahu nggak? Iya. Oh iya. Iya, Teh. Iya tahu kan? Mau dibahas nggak sih? Gak usah lah ya, gak usah lah. Kita buka buku aja ya. Takut ya. Teknik kambing hitam itu emang Iya, mengorbankan diri kita orang lain. Enggak, mengorbankan diri kita. Iya. Untuk Betul. kekalahan jangka pendek, tapi kita akan Iya. mengalami kemenangan jangka Iya panjang. gitu. Wih, kan Iya keren ini gitu, Sunju. gitu. Keren. Oke, sekarang kembali lagi ke Wai nih. Iya. Nah, dari setelah membaca buku ini, Teh tanya dong. Apa masalah percintaan jadinya ya kan? Apa, Wai? Tanya Iya. apa aja? Tanya. Masalahnya ini Buat sahabat strategi- Mastaka, strategi ini manajemen awal narasumber deh. kita ini sebetulnya bukan jomblo sih ya, cuman Jomblo setik. cuman masih bujangan. Oke. Jadi kita tanya nih strategi perang. Strategi apa ya Dalam- perang dalam satu-satu. percintaan? Oke, Teh Tanti dulu, Teh Tanti. Strategi apa yang Om Uwai bisa dapatkan ketika Anda menyukai seseorang, iya kan? Apa yang dipraktekkan dari baca buku ini? Ah. Dari percintaan Oh, begitu. katanya gitu lah. Apa ya? Praktekannya. Apa ya? Karena saya teh kalau masalah percintaan mah memang sudah menjadi apanya jati dirinya teh sudah bisaan lah gitu nya. Sudah muncul aja ya. Keluar dari itu ya. Jadi langsung kalau masalah percintaan kayaknya. udah jadi berlian langsung gitu ya. Paham lah, ahli sejarah kan? Kayaknya kalau saya harus seni strategi menaklukkan wanita ala awai gitu ya. Cetek ya? Cetek gak sih? Enggak, tapi memang banyak strategi ini. Karena satu kayak kita teh di sini nih ada nih harus menguasai psikologi lawan. Tuh, Ndra. Kita teh harus menguasai psikologi lawan tuh ya, kita kan bukan lawannya, lawan tuh adalah sasaran kita nih. Sasaran kita nih. itu tepatnya. Senang Seseorang Kita ya, senang lah seseorang yang disukai senang gitu dengan ya. orang itu saya teh senang dengan orang Dia sukanya apa? Nah, gitu. strategi yang Om Uwai catat dari orang itu tuh kayak gimana? Om Uwai ya, sopan ya. harus mengalami penjajakan kan harus tahu dulu keunggulan dia Analisis apa, SWOT dulu gitu ya. keunggulannya apa, kelemahannya apa, kelemahan diri kita apa, keunggulan diri kita. Atau mungkin saya pikir di scan deh si ceweknya, scan ada nggak ya lewat AI.
ini mah Bacakan karakternya ya. mohon maaf sekali lagi ya. Saya tuh pernah waktu itu. Pengalaman nih. Iya, di pengalaman pribadi oke, ini. oke. Belum pernah diceritakan di podcast manapun. Emang belum pernah podcast kali di sini. Saking so sibuknya ya, pada merayap. Belum pernah podcast itu. Jangan begitu. Emang iya jadwalnya pada merayap. Saya tahu banget ini. Enggak, Iya. Apa? Gimana? Suka dengan seseorang. Sukanya teh dari SMP. Dari SMP, SMP, Masya Allah. SMA. Terus Tapi enggak ini, pas. Tapi nggak Nggak diucapkan. ucapan. Pas kuliah baru saya ucapkan. Tapi udah punya cowok. Udah punya cowok. Dia udah punya. Dia udah punya cowok. Hah? terus. Tak selama itu teh saya teh emang mengetahui kelemahannya apa, hobinya apa, ini apa gitu. Didekatin. Apa yang dia inginkan. Maaf, ketika didekatin dianya udah punya cowok. Sudah. Sudah, dan saya pun tahu. Oh ya. Dia hebat sih. Didekatin. Tulus dia. Didekatin dan waktu itu tahulah dia teh sukanya apa, ininya apa. Jadi saya teh ngobrol teh dinyambung-nyambungin we. Nyambung-nyambungin. Terus dia- akhirnya kok jadi pengen cepet ke ending ya. Akhirnya cepet ke ending. Jangan dulu. Karena saya biar sudah proses. tahu psikologi dia ya. Waktu itu dari SMP kuliah dong, di bayang. Jakarta di jurusan biologi, saya kuliah di Sejarah. Bandung jurusan sejarah. Iya. Bayangkan saya harus mengetahui monokotil, dikotil, etiolasi, Jadi pengen ngobrol ya. Gitu. Betul. Biar Emang upahnya kayak gitu. Iya. Oh, sama kayak saya ya gitu. Kemudian apa itu Pelajari dulu etiolasi tuh. bahkan Biar kita cerdas ya. apa itu hewan ruminansia Oh, segala iya. macam. Terus Setuju nih Indra kayak gini nggak? Sebulan 2 bulan Enggak, ya. akhirnya sebulan 2 bulan akhirnya ya deket lah. Iya. Dan dia berpisah dengan si cowok itu. Sudah dibayangkan. Ya. akhirnya memutuskan itu. Dan pada akhirnya masih deket ya sampai sekarang. Masih deket, sampai sekarang masih deket. Dari udah lama, udah berapa tahun masih Iya. deket. Akhirnya ketika dia pun tugas akhir bikin skripsi, Kamu yang ngerjain? hampir 40% skripsinya adalah aku yang mengerjakan. Aku pernah punya pengalaman gitu ya. Terus Akhirnya apa ya, saya banyak tahu tentang hewan-hewan ruminansia, ilmu biologi. Herbivora, ya herbivoro, apalagi ya? tapi kamu nggak mencampakkan kan akhirnya Tidak. endingnya? Tidak lah. Dicampakkan lah berarti. Mungkin Enggak kan sekarang dia udah nonton. mencampakkan laki-laki. Mungkin Mungkin saya sekarang. nonton ceweknya dan Iya. berbunga-bunga. Karena dia suka nonton podcast ini. Bisa dong nanti jadi Dia suka bintang nonton. tamu ya. Dia suka sayang nonton. tapi kan sampai sekarang kalau begitu harus dipositifin. Sayang kan tapi sama dia Ya sampai sayang, sekarang kalau kan. sayang kan itu dari dasar. Ini sayang. Heeh. Ini Lebih dari sayang. Lagi ceweknya berempat-empat ya berbunga-bunga. Iya. Ya karena itu gitu lah. Keren weh, keren. Ya, banyak inilah banyak. Teteh yang disayang sama Uwe nyesel pokoknya. Berusaha. Enggak nyesel, dia lagi deket kok teh. Oh, lagi deket sekarang? Kan dia sudah menjauhi mantannya kan dia. Itu kan dulu, sekarang masih Masih kan? dekat sama sekarang. masih deket teh statusnya gimana maksudnya? Statusnya digantung sama Wei. Enggak. Oh, jadi nggak ada digantung. status. Enggak. HTS. Biar nggak Ya, sakit hati. enggak, tapi kita sudah dekat dengan kakaknya. Oh. Iya, Jadi iya. nggak ada bahasa. Semoga Wei berjodoh ya. Karena sama tahu gak? tetehnya ya. Karena sebelum Enggak tahu. dekat dengan seorang itu teh, saya tuh dekat dengan kakaknya. Kakaknya. Tapi bukan pengen ke kakaknya kan? Enggak, kakaknya Bukan. Karena itu dia kali adalah ini strategi itu. kakaknya itu mengenal. adalah pelatih saya, pelatih kaligrafi saya. Oh, kamu bisa kaligrafi? Ya sedikit lah dulu. Ih, waktu mah. itu Bisa dia. Nanti Jadi saya sedikit, mau sedikit ya saya sering kan ke rumah, sering ke rumah kakaknya, tuh bukan ingin belajar kaligrafi. Iya. Ya, jadi ya intinya saya sudah mengetahui psikologi dia. Iya. Dia mengenai apa dia kelemahannya apa, kekuatannya apa gitu. judulnya nanti Bismillah Cinta. Tapi kalau ada wanita-wanita ya
Rame. Jadi melehoy lagi. Ya, kalau ada wanita-wanita yang dibayangkan. mendekati Awe, awas loh ya. Jadi begini ya, sahabat Prastaka. Sebetulnya Awe itu keren. Jadi dia manipulatif lah ya, bisa jadi itu strategi juga. NPD dong. Enggak. Jadi kan cara memahami psikologinya cewek yang iya, akan iya, harus didapatkannya itu, memang harus gitu itu. kan. Yang jelas Awe itu pinter. Iya, mendekati Jadi kalau sama orang yang pinter berhati-hatilah. mendekati kakaknya Iya, belajar, iya. tapi kan dianya lebih pinter Iya, iya, dari iya. hal apa yang kita bayangkan. Iya, iya, Tapi nggak apa-apa, Wei, kalau memang udah Aku setuju sayang sih. sama perempuannya, Iya, iya. memang Doakan harus saja lah. diusahakan kan, ya. Setuju. Doakan saja lah. Aduh, nanti tepuk tepuk sakit. Sekarang sudah Pacaran. menghafal. Berpasangan. Sudah hafal. Janji sakit syukur, hati. Sudah apa ya? Tinggal ke gawang. Tepuk sakitnya sudah Oke, hafal. keren banget. Oke deh, Owe, kalau begitu rekomendasi Owe dong buat buku, buat pembaca. Gimana rekomendasinya? Ini. Iya dong. Rekomendasi untuk siapa? Balik lagi ke Iya ya ini. Tadi kan percintaan ini sudah berhasil nih saya. Ini saya mengimplementasikan ini Iya. dalam benar, percintaan itu. rekomendasikan ini. Kalau tadi kan dari kata Bu Tanti tadi nanyanya dipraktekkan untuk percintaan. Iya. Sekarang untuk kehidupan Owe deh, mencari duit. Mencari duit. Bisa nggak dipraktekkan ini? Bisa. tadi yang bisa. UMKM tadi kan? Bisa. Oh, selain UMKM juga kan segala macam bisa. Segala macam bisa ya. Ini teh ada di sini tuh ada apa harus cepat katanya kan di buku ini teh. Gitu, Harus teh. cepat ya? harus cepat di buku ini teh. Artinya cepat itu kan kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Tuh. Kesempatan Karena yang ada. Tidak ada kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Kalau yang 2 kali berarti bonus. Betul. Harus cepat. Kita teh harus cepat lah. Setidaknya kalau kita dikejar anjing, kita tidak harus lebih cepat dari anjing. Tapi cukup lebih cepat dari teman kita. Kenapa? Karena biar teman kita yang Yang digigit, kita selamat. Kan begitu. Strategi kan? Betul, strategi kan ujung-ujungnya. Kayaknya Aku banyak pikir yang pengen gini, berteman aku sama pikir Awe deh. tidak mesti cepat dari anjing karena anjing bisa dilangkahan kok kita gitu atau apa gitu ya. Nggak bisa, Jadi dia anjing mau kan lebih mengorbankan. gonggong. Strategi berperang. Ini kan kita ada. Mengorbankan seseorang itu boleh ya. Enggak, bukan menyelamatkan diri jadi Loh, jatuhnya. itu salah siapa? Salah dia kan Salah tidak dia. cepat. Kenapa tidak cepat? Kenapa jadi aku yang salah ya? Iyalah. Makanya strategi cepat itu harus sering baca buku Cepat, deh. kita harus Iya, iya, cepat, iya, kita oke. harus apa? Sekarang rekomendasikan dong bukunya untuk siapa saja Ki kira-kira buku ini tepatnya dibaca gitu. Karena saya masih usia 23. 23 monyet ya. Pantesan. Dari sini lompat sana. Enggak, ini buku sebetulnya bagus untuk kalangan siapa aja. Siapa aja, Siapa aja? Betul, untuk kalangan siapa aja, apalagi nih Genji nih. Apalagi Genji? Kayaknya Genji kalau sekarang nih. kalau udah di-review oleh Genji sekarang nih. Gejat Channel, kayaknya banyak deh nanti bestseller nih. Genji sekarang nih harus baca ini. Harus ya? Kenapa Genzi harus baca? Genji kan gen sandwich kan katanya. Iya. Dia harus banyak strategi ya. generation. Nggak kayak kita milenial mah bahagia-bahagia aja. Nggak berpikir nanti adek makan sama apa, enggak. Kadang-kadang ini ya pendapat Genji sendiri gitu, kadang banyak Genji tuh yang Genji itu sebetulnya Pemikir dia tuh, ulung. iya dia tuh sebenarnya pinter Genji itu. Cerdas loh. Cerdas Genji itu, cuman Struggle dia gitu. terhalang oleh dia kadang mentalnya, Iya, mental health-nya. mental health-nya itu. Makanya si Genji ini harus mempertimbangkan hidupnya, Biar waras. harus harus mempunyai strategi dalam hidupnya agar supaya kita tuh Genji tidak dipandang sebelah mata. Pedang Suka banyak yang iya benar Genji. Tapi kita gen milenial nggak mandang kita nggak gini, tetap aja pakai 2 mata. Iya. Ya. tapi anak saya Genji sih memang. Genji tuh kadang suka gampang menyerah, gampang Tuh, apa. iya. Kadang mentalnya tuh rapuh dari di tengah rapuh Genzi di yang awal. rapuh, yang salah siapa? Ya dianya sendiri. Iya, makanya Produk sih dari makanya produk. dia harus baca ini, harus terapkan ini dalam kehidupannya. Oke deh. Satu lagi, Satu apalagi yang dia aktif di organisasi. Wajib baca buku ini ya. Wajib baca buku ini. Ya, sip. Betul. Bagaimana dia memimpin organisasi Iya. itu juga Iya, wajib. karena banyak human error ya Ya, kalau di organisasi. dan semua masyarakat bumi harus baca ini. Yo masyarakat bumi yo baca strategi perang. Ayo ala Sun Tzu. masyarakat bumi, baca Ini
miniaturnya buku The Art of War ya. Iya, berarti ini lebih The Art enak. of War. Lebih enak. Kita baca-baca di yang Lebih lain itu. Ya, spesifik karena ya. kalau buku aslinya mungkin bahasa Yunani. Iya, ada yang di Inggris kan, ada yang di bahasa mana kan, yang ini yang di Indonesia kan. Nggak akan pusing kayak kalau sudah diceritakan oleh Awai. Nah, terus kalau ada genci-genci kaum Hawa yang mau berdiskusi sama Awai, boleh. Bisa? Gratis? Gratis. Gratis, keren. Ya, Nanti ada di mana, Wei? Ada di mana, Wei? Pokoknya ada di Ngejat tiap Cafe. hari ada di Ngejat Cafe perpustakaan. Woi. Sambil beli, jangan lupa kopinya beli sendiri ya. kopinya juga kan harganya nggak mahal. Iya, ini Iya, iya. kayak gini, Wei. Berapa, Wei, tadi aku beli? Ini cukup 9,5 alias Kaget kan pernah ada yang kaget 9,5. Hah? Berapa maksudnya? Kayaknya 95 ribu Iya, kan 95. kayaknya. Enggak 9,5. Oh, iya. Kak. 95 Kak, benar. Ya udah saya beli lagi 10 deh, nyimpen uangnya gitu Iya. ada. Oke deh, Teh, closing dong. Mantap ya. Oke, mantap. Closingnya adalah jadilah manusia yang bermanfaat dan bacalah buku strategi perang karena perang memerangi hawa nafsu itu lebih besar pahalanya. Itu closing dari saya dan saya serahkan sama yang punya podcastnya. Karena katanya strategi perang ini bisa dipakai di aktivitas apapun ya, UMKM, bahkan untuk mengendalikan diri sendiri kata Bu Mengelola Tanti hati tadi ya, mengolah hati juga, bagaimana mendapatkan seorang perempuan juga katanya ya. Kepemimpinan. Betul Organisasi. sekali. Emang manajemen itu luas ya. Manajemen itu bisa mengelola apapun. Apalagi ada yang lagi S2 manajemen. Oke, betul Siapa tuh? sekali. Ada. Strategi Oh, perang ala Iya. Berasa dia ya. Iya, strategi perang ala Sun Tzu ini wajib dibaca buat kalian. Ya. Demikian saya Nani Nafisa dan Saya Yuni Tanti. Artanti dan juga Awei Awei. pamit di podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.